Sahabat yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem dalam seri Pendalaman Iman Katolik. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat devosi kepada Bunda Maria, kaitannya kepada Yesus dan Santo Yosef. Kita mau melihat relasi ketiganya dan juga rumah mereka di Nazaret. Sebelum kita melihatnya, mari kita terlebih dahulu berdoa doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, sebelum ini saya mengajak Anda untuk mendalami Yesus dalam bingkai sejarah. Sebenarnya saya dipengaruhi oleh tulisan Romo Daniel J. Harrington dalam bukunya Yesus A Historical Portrait. Jadi Yesus dilihat dari bingkai sejarah. Nah, dan ketika kita masuk bulan Mei, saya berpikir bahwa baik juga kita melihat devosi kepada Bunda Maria. Dan kalau kita boleh jujur, devosi kepada Bunda Maria itu begitu marak. Di banyak tempat, banyak kelompok memiliki devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria. Terkadang, devosi kepada Bunda Maria itu seperti jauh lebih besar dibandingkan devosi kepada Yesus misalnya, kepada hati kudus Yesus. Apalagi kalau kita bandingkan dengan devosi kepada Santo Yosef. Amat sedikit, kurang. Nah, maka saya ingin memperkenalkan atau mengajak Anda bagaimana kalau ketiganya kita gabungkan. Itu akan jauh lebih menarik, bukan hanya sekedar menarik, tapi lebih kuat dan mengena. Dalam doa-doa kita, kalau Anda menyadari, akhir-akhir ini kan selalu saya menutup dengan 3 doa, Bapa kami, Salam Maria, dan Santo Yosef. Saya ingin bahwa ketiga pribadi keluarga kudus ini menyatu dengan kita dalam doa. Devosi kita kepada mereka bertiga tidak terpisahkan. Karena kalau kita melihat dari awalnya, ya mereka itu tidak terpisahkan. Kehadiran Bunda Maria menjadi bermakna karena Yesus. Dan kehadiran Yosef itu juga penting, bukan hanya tambal sulam agar ada. Pribadi Maria dan Yosef sama-sama dipersiapkan oleh Allah agar Allah yang menjadi manusia lewat keluarga itu nanti juga memiliki nilai. Tidak terpisah, terlepas dari situasi budaya setempat. Nah, hari ini saya ingin berbicara soal ini saja. Dalam artian devosi Maria, Yosef, Yesus itu semestinya dijadikan satu. Nah, kenapa saya tiba-tiba ngomong seperti ini? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah ketika saya membaca buku ini, Santo Yosef dan Dunianya. Jadi, kebetulan tahun ini kan Santo Yosef, dan saya sudah bicara banyak sekali tentang Santo Yosef, dan saya berusaha untuk menggali, mencari informasi sumber-sumber mengenai Santo Yosef. Dan semakin saya membaca, semakin saya menemukan betapa kayanya. Dan satu hal yang bagi saya baru dan mengejutkan
dan saya bersyukur menjumpainya adalah bahwa Santa Maria dan Santo Yosef itu sejatinya tidak bisa dipisahkan. Dalam beberapa kesempatan ketika Bunda Maria menampakkan diri begitu, dalam penampakan-penampakan, kerap diceritakan Bunda Maria selalu menyertakan Yesus pasti, karena tujuannya adalah bertobatlah. Pertobatan itu seperti yang diajarkan oleh Yesus sejak dulu ketika dia mengajar. Yesus mengajarkan pertobatan, dan Bunda Maria juga sama. Kemudian juga meminta agar punya perhatian khusus kepada Santo Yosef. Bahkan beberapa penampakan yang terkenal, misalnya di Fatima, pada penampakan yang terakhir Bunda Maria dan Santo Yosef bersama-sama menampakkan diri kepada 3 anak itu. Lalu juga penampakan diri kepada Suster Maria di Amerika. Diceritakan Bunda Maria menampakkan diri kepada suster itu, memberitahu agar suster itu menyiapkan diri karena nanti Santo Yosef suaminya akan menampakkan diri kepadanya, akan memberi petunjuk dan seterusnya. Nah, itu semakin menarik ketika saya menemukan buku. Jadi kebenaran tentang Santo Yosef. Jadi beberapa hal termasuk di sini adalah keluarga Santo Yosef, Santo Yosef, rumah, keluarga, dan kepribadiannya. Nah, di sini digambarkan bagaimana Santo Yosef mengalami transformasi, dalam arti dia berubah dari Santo Yosef yang dulu menjadi yang sekarang begitu, dalam proses ketika dia menerima perintah Tuhan. Bagaimana kehadiran Bunda Maria dan Yesus kemudian mengubah dia. Lalu yang luar biasa ya buku ini, penyerahan diri kepada Santo Yosef. Sahabat yang terkasih, hari ini saya ngomong seperti ini seperti tidak teratur. Sebenarnya saya ingin mengarahkan bahwa kehadiran Bunda Maria dan Santo Yosef itu tidak bisa dipisahkan. Besok kebetulan saya diundang oleh kelompok Carmelite Center Jakarta untuk memberi pengajaran Santo Yosef dan Bunda Maria. Hari ini seperti pemanasan, agar kalau Anda punya kesempatan, besok boleh ikut, silahkan mendaftar. Link pendaftarannya ada di kolom deskripsi di sini. Silahkan mendaftar. Kalau yang sudah tahu, sudah mendaftar, sampai bertemu besok malam. Hari ini saya hanya memberi semacam pengantar bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Santo Yosef dan Bunda Maria itu selalu berkaitan bersamaan. Sahabat, karena ini bulan Mei dan masih awal tanggal 3 Mei, maka saya ingin menyinggung sedikit sebagai penutup cerita mengenai pindahnya rumah keluarga kudus di Nazaret. Jadi tanggal 10 Mei tahun 1291, rumah ini secara mengagumkan atau mengejutkan atau tak terduga itu hilang dari Nazaret, tinggal pondasinya saja. Lalu pindah ke sebuah kota di daerah Kroasia. Jauh sekali kan, Nazaret di Timur Tengah ke Kroasia, Eropa Timur. Di sana hanya 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke satu kota lain. Lalu pindah lagi ke Loreto pada Desember 1295. Kemudian tahun berikutnya 1296, Paus membentuk satu tim untuk menyelidiki apakah rumah-rumah yang ada di Kroasia tadi, kemudian di Italia, di Loreto, itu sama persis dengan yang di Nazaret. Dicari dari ahli kimia, ahli apa, untuk apakah batu batanya, unsurnya semuanya sama atau tidak.
Dan ternyata benar sama. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini Mei, itu sudah berapa ratus tahun yang lalu kejadian istimewa ini terjadi. Nah, apa hubungannya? Saya ingin mengatakan Santo Yosef, Bunda Maria, dan Yesus itu adalah satu keluarga. Keluarga yang utuh. Dan ketika kita ingin mendekat dengan Yesus, kita juga mendekat kepada Bunda Maria dan Santo Yosef. Kalau kita ingin mendekat kepada Bunda Maria, sejogjanya kita juga mendekat kepada Yesus dan Yosef. Kalau kita mau menjalin relasi dengan Santo Yosef, tidak bisa dipisahkan. Kita juga harus menjalin keakraban dengan Yesus dan Bunda Maria. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sahabat, mari kita akhiri dengan doa seperti yang biasa saya lakukan. Bapa kami, salam Maria dan salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.